Halo, saya Sabit Huraira. The Midnight Library karya Matt Haig. Sebuah buku fiksi yang tebalnya kurang lebih 360-an halaman lah kurang lebih ya. Tapi di sini buku ini nggak ada ya embel-embel bestseller di sini. Entah international bestseller kayak, entah New York Times bestseller kayak, di sini nggak ada embel-embel ya. Jadi alasan apa sih saya baca buku ini? Ya karena buku ini dia mendapatkan award sebagai Goodreads Choice Award tahun 2020 sebagai Best Fiction. Jadi kan Goodreads itu secara rutin mengadakan voting ya untuk memberikan award pada buku-buku yang dibaca oleh pembacanya. Nah, di tahun 2020 untuk kategori Best Fiction, buku ini mendapatkan award sebagai Best Fiction pilihan para pembaca. Buku ini sendiri bagi saya merupakan sebuah buku fiksi yang berfokus pada kesehatan mental si karakter utamanya. Jadi nanti kita akan dibawa banyak banget tentang ketakutan dan kepanikan yang dialami oleh si karakter utamanya, yang dia rasakan, yang dia sangat takutkan, dan itu bikin dia tertekan sekali, dan bisa memberikan kita gambaran tentang betapa pentingnya sebenarnya menjaga kesehatan mental kita dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menceritakan tentang karakter utamanya namanya Nora Sid ya, seorang wanita yang dia punya bakat sebenarnya. Bakat dia bisa berenang dengan baik, dia juga punya bakat dalam bidang musik, dalam bidang band ya. Cuman memang ada banyak faktor, entah dari keluarga, entah dari lingkungan eksternalnya, yang membuat dia pada akhirnya mengalami ketakutan yang sangat parah. Dia takut memutuskan banyak hal, dia takut melanjutkan karirnya, dan dia takut untuk mencoba dan takut untuk gagal, yang pada akhirnya membuat dia semakin terpuruk, semakin takut keluar rumah, dan semakin malu untuk menemui orang-orang lain. Dan kebiasaan ini tentu saja membuat seseorang ya cenderung tidak ingin berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, dan ini bahaya banget sebenarnya. Kita kalau udah mengalami kecemasan dan kita semakin jarang berinteraksi dengan orang lain, ya tentu saja itu akan menjadi sebuah hal yang akan semakin membuat kita makin terpuruk gitu. Jadi kita akan mulai mengurung diri di rumah, mengurung diri di kamar, dan itu membuat kita semakin tidak baik kesehatan mentalnya, dan itu dialami oleh si Nora Sid. Dan pada suatu hari, Nora Sid sepertinya mencapai puncaknya, mencapai puncak kecemasannya. Dia tidak berani lagi untuk menatap orang lain, tidak berani lagi untuk keluar rumah, yang pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Yang mana ini sangat-sangat tidak kita benarkan ya. Dan dia melakukan itu di tengah malam, tepat di tengah malam, dia mencoba mengakhiri hidupnya. Namun sebuah keajaiban terjadi. Saat dia mengeksekusi dirinya itu, kemudian tiba-tiba dia entah gimana dia mikirnya ternyata alam mimpi ya, dibawa ke alam mimpi, namun ternyata itu sesuatu yang memang benar terjadi. Dia tiba-tiba terdampar di sebuah perpustakaan, yang mana pada perpustakaan itu ada seorang wanita tua yang dia kenal sebenarnya tuh ceweknya itu. Jadi si wanita tua ini sebenarnya orang yang dia kenal, yang mana wanita tua itu berkata bahwa intinya perpustakaan itu ada banyak banget buku gitu ya. Dan seluruh buku itu adalah lembaran hidup kamu di dunia yang lainnya. Intinya kamu sekarang hidup di dunia yang ada saat ini, dan di dunia yang lain kamu mungkin hidup sebagai orang yang berbeda. Mungkin di dunia lain kamu hidup sebagai dokter, mungkin ada dunia lain yang kamu hidup sebagai pengacara, ada dunia lain yang kamu hidup sebagai artis, dan lain sebagainya. Dan si wanita tua ini meminta Nora Sid untuk mencoba kehidupannya yang lain gitu. Mencoba kehidupannya yang lain, silakan kamu coba katanya. Dan kalau kamu menemukan sebuah kehidupan yang kamu nyaman dan kamu tidak ingin keluar dari sana, silakan kamu menetap pada kehidupan itu. Intinya dia dikasih kesempatan kedua oleh Tuhan gitu ya, untuk mencoba kehidupan lain dari kehidupan yang dia alami pada saat ini. Karena tentunya si Nora Sid ini merasa bahwa hidup yang dia jalani saat ini merupakan kehidupan yang super sampah gitu ya, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, sekarang dia dikasih opsi nih oleh Tuhan. Coba deh kamu cobain semua kehidupan yang lain. Kalau ada yang menyenangkan, kalau ada yang kamu suka, dan kalau ada yang kamu benar-benar betah di sana, silahkan tinggal di sana. Kamu akan dibatalkan, kematian kamu akan dibatalkan. Ini seperti itu. Dan akhirnya Nora Sid mencoba semua kehidupan yang dia bisa coba, yang dia kira membahagiakan. Semua kemungkinan yang sangat baik. Ada yang jadi artis lah, ada yang jadi orang terkenal banget lah, dan segala macam. Dia coba semuanya. Namun pada akhirnya
Ya, itu rahasia. Silakan kalian baca sendiri dari bukunya. Ya, pada intinya nanti dia akan mencoba semua kehidupannya dan dia akan memutuskan apakah dia ingin menghidupi salah satu kehidupannya atau apakah dia ingin mengakhiri hidupnya seperti yang sudah dia putuskan sebelumnya. Jadi ya kurang lebih seperti itu cerita dari buku ini. Cuman yang perlu saya sampaikan adalah saya pun terus terang juga sama ya. Kita kadang-kadang berpikir seperti ini. Oh, kalau saya dulu ngambil kuliah ini, sekarang saya jadi apa ya? Kalau saya dulu berani ngambil keputusan ini, sekarang saya bagaimana ya? Kalau saya dulu berani misalnya resign dari kantor saya kira-kira akan jadi apa ya? Kalau saya dulu nggak ngelamar di kantor ini, saya sekarang kira-kira kerja di mana ya? Atau kalau sekarang saya tidak jatuh cinta pada si A, kira-kira saya akan jatuh cinta pada siapa ya? Nah, kita pun terus terang pasti sering kan berpikir tentang hal-hal seperti itu. Cuman apa yang bisa saya tarik kesimpulan dari buku ini adalah apa yang udah kita putuskan di masa lalu ya nggak bisa kita ulang kembali gitu. Jadi kita nggak akan tahu jawaban-jawaban dari opsi lain yang sudah kita ambil keputusannya pada hari ini. Yang terpenting adalah kita dapat menjalaninya dengan baik, kita tidak menyesalinya secara berlarut-larut. Yang terbaik adalah kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita buat, masalah-masalah yang kita temukan, dan kita beresin semua rintangan dan hadangan agar kita dapat mencapai hasil yang maksimal untuk kehidupan kita. Dan buku ini mengajarkan bahwa ya kebahagiaan itu merupakan hal yang paling penting ya bagi seorang manusia, karena memang itu tertanam jelas di dalam jiwa kita. Tujuan utama kita mungkin ada banyak, kita mau jadi kaya, kita mau jadi seorang pimpinan, kita ingin menjadi pucuk dari sebuah organisasi. Namun bagi buku ini ya apalah artinya kalau kita tidak menjalaninya dengan kebahagiaan yang kita miliki. Dan bagi saya pribadi ya memang kebahagiaan itu merupakan sebuah kebutuhan primer untuk semua manusia, karena itu letaknya memang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kalau diri kita nggak menikmati kehidupan itu, nggak menikmati apa yang kita jalani, tentu saja akan berefek kepada kesehatan mental kita. Kita bisa stres dan lainnya. Jadi ya buku ini kurang lebih memberikan gambaran kepada saya ya kebahagiaan itu penting loh. Jadi kita kerja capek-capek, kita punya cara untuk mencari uang yang banyak, ya intinya jangan pernah lupa untuk bahagia. Buku ini sendiri di goodreads.com dapat rating bintang 4 dan udah di-read oleh 1,7 juta orang. Kurang lebih lah ya, 1,7 juta. Dan saya pribadi, saya nggak tahu nih, di sini dapatnya ratingnya bintang 4 ya. Tapi kalau saya pribadi yang diminta rating, saya akan kasih rating bintang 5. Terus terang memang kekurangan bukunya ya karena singkat ya, nggak terlalu dalam ya, ini juga nggak tebal-tebal banget nih, emang nggak dalam-dalam banget, tapi saya pribadi mendapatkan banget apa yang ingin disampaikan penulisnya, dan saya dapat memetik banyak nilai dari buku ini. Jadi saya kasih bintang 5 untuk read buku ini. Dan saya pribadi menyarankan banget kalian baca buku ini, terutama kalian yang mungkin pada saat ini sedang stres atau mentalnya atau sedang tidak baik-baik saja, mentalnya lagi nggak aman gitu kan. Jadi bisa baca buku ini untuk membantu kalian membuka mata bahwa ya apa yang kita jalani pada saat ini ya mari kita jalani dengan penuh kebahagiaan biar kita nggak stres dan biar kita bisa terus bahagia menjalani hidup kita. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Terima kasih.